Jadi ketika kita berhujah, itu bukan mengikuti kiai, bukan mengikuti ustaz, bukan mengikuti ulama, bukan mengikuti habib, bukan, tetapi mengikuti Quran dan sunnah. Sesuai tidak pendapat ulama tersebut, pendapat kiai tersebut, pendapat habib tersebut dengan Quran dan sunnah. Jika tidak sesuai, tinggalkan, ya. Jangankan para kiai, para ustaz, para imam madhab saja, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau semua mengatakan, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, buang pendapatku, maka kemudian ambillah hadis Nabi. Jadi perkataan kiai itu bukan hujah, perkataan ustaz itu bukan hujah, perkataan ulama itu bukan dalil, bukan, ya. Ketika seseorang hujahnya itu adalah perkataan kiai, perkataan ulama, kan bisa saja perkataan tersebut beda. Ulama ini mengatakan haram, ternyata ulama ini mengatakan halal, ulama ini mengatakan makruh. Tapi ketika kita berhujah dengan Quran dan sunnah atau dengan hadis, itu jelas sekali nanti hukumnya. Yang haram dikatakan haram, yang halal disebutkan halal. Tidak ada hukum yang abu-abu atau yang berbeda-beda, tidak. Tetapi ketika kita berhujah dengan pendapat kiai, pendapat ustadz, pendapat ulama, nanti hukumnya akan berbeda-beda. Ulama ini mengatakan haram, tetapi ulama ini mengatakan halal. Akhirnya berhubung hawa nafsu antum ingin mengikuti yang halal, mencarilah ulama yang menghalalkan masalah tersebut, ya. Dan ingat, di akhirat itu kita tidak akan ditanya kenapa kamu menyelisihi kiai, kenapa kamu menyelisihi ustadz, kenapa kamu menyelisihi ulama. Tidak. Tapi yang ditanya nanti, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika orang tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia berbeda dengan 1000 ulama, tetapi orang tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan selamat. Tetapi jika orang tersebut mengikuti kebanyakan orang, mengikuti tradisi di satu kampung, tetapi bertentangan dengan perkataan Rasulullah, maka hati-hati. Ketika nanti kamu ditanya, kenapa kamu menyelisihi Rasul? Bukankah Rasul mengatakan begini? Kenapa kamu melakukan begitu? Kemudian orang tersebut menjawab, saya akan mengikuti ulama tersebut, saya akan mengikuti kiai tersebut. Tidak akan menjadikan kamu selamat dari siksa. Mungkin orang tersebut yang mengajak antum kepada kesesatan, itu dosanya atau siksaannya akan double, tetapi tidak akan menjadikan kamu selamat dari siksa tersebut. Hanya karena saya kan cuma mengikuti ulama, cuma ikut-ikutan. Tidak bisa seperti itu. Ketika Anda menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan celaka, ya. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja. Kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya kita ni manusia macam tangan. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung, ada mancung, ada pesek. Ini kita ni memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata aku dengan Syafi'i tiada beza, bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah ini. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i,
Mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa deh. Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata, Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur. Ya, tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia takwil. Maka Abdullah ibn Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun, tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa in kana saghiran. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la. Kita yang berkata bahwa kajian Ustaz Adi Hidayat itu di luar dari manhaj salaf, karena ini membingungkan untuk kita yang baru hijrah. Sikapi dengan cara yang bijak. Tidak usah marah. Marah tidak menyelesaikan persoalan. Saya sederhana teman-teman sekalian. Kalau ada yang baik mendekatkan Anda dengan Allah dan Rasul, meningkatkan iman Anda, ambil. Kalau saya menyampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya, ambil ustaz yang lain. Sederhana. Tugas kita itu cuma mengajarkan, bukan paksa orang ikut kita. Jadi kalau Anda menghadapi orang-orang demikian, tidak usah marah. Tidak usah marah. Cukup sampaikan, baik. Kalau memang dianggap baik, ambil saja. Kalau tidak baik, tidak usah diambil. Dan kita tidak usah saling mencela, karena mencela itu mengurangi pahala kita. Selesai. Jadi saya tidak ambil pusing, saya saja tidak pusing. Kenapa antum pusing? Jelas ya? Baik, saya tidak persoalkan, silahkan. Anda mau mencela, silahkan. Saya manusia, saya bukan malaikat. Wajar kalau ada kesalahan.